Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadzakur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi amin. Amma ba'd. Ya, kita melanjutkan belajar tauhid kita melalui bimbingan Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang sekilas biografi daripada Imam As-Sanusi, yang mana kita melihat bahwasanya Imam Sanusi itu memang dari kecil Allah sudah lihatkan kelebihannya. Biasanya rata-rata ya ulama yang akan Allah jadikan sebagai rujukan bagi umat dari kecilnya memang udah hebat. Itu rata-rata ya, kebanyakan ulama-ulama yang dijadikan rujukan oleh umat dari kecilnya itu mereka sudah menunjukkan skillnya, menunjukkan kejeniusannya, seperti Imam Sanusi dan masih banyak-banyak lagi, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Mereka itu dari kecil memang sudah hebat. Ada perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya ini anak di masa depannya itu memang akan menjadi orang yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belum masuk ke kitab dulu, kita akan mempelajari 10 basic, 10 asas dalam ilmu tauhid. Jadi setiap ilmu itu memiliki 10 dasar, memiliki 10 asas, 10 basic, baik itu ilmu tauhid, baik itu ilmu fikih, baik itu ilmu nahu, pasti ada yang namanya 10 basic ilmu, supaya kita ada timbul semangat ketika mempelajari ilmu tadi. Jangan kita udah belajar fikih bertahun-tahun, udah berapa kali ganti kitab, tapi ternyata kita belum tahu apa itu fikih, definisinya, kemudian fadilahnya, faedahnya, pembahasannya. Nah, itu kurang bagus dalam sistem belajar. Jadi ada baiknya kita mempelajari sebuah ilmu dan kita mengetahui dulu 10 basic ilmu tersebut. Dan itu terhimpun dalam sebuah bait syair yang mana dikatakan inna mabadi kulli fanin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi wal ismustimdadu hukmu syari masail wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Yaitu ada 10 basic ilmu. Yang pertama adalah definisi, yang kedua pembahasannya, kemudian faedahnya, keempat keutamaannya, yang kelima nisbahnya dengan ilmu yang lain, yang keenam siapa yang pertama kali membuat ilmu tadi, dan yang ketujuh namanya atau nama lain atau sinonim daripada ilmu tadi, yang kedelapan diambil dari mana ilmu tadi, yang kesembilan hukum mempelajarinya apa, yang kesepuluh pembahasan masalah-masalahnya itu apa. Nah, yang pertama adalah had, yaitu definisi. Definisi ilmu tauhid itu sangat banyak sekali. Cuman aneh ambil daripada definisi Al-Imam Aduddin Al-Iji, yang mana definisi ini sangatlah masyhur, sangat terkenal. Beliau mengatakan ilmu tauhid itu adalah ilmun yuqtadaru mahu ala isbatil aqaidid diniyah bi'iradil hujaji wa daf'is syubuhati. Ilmu tauhid itu adalah sebuah ilmu yang mampu dengan ilmu tadi kita untuk mengisbat, membuktikan akidah-akidah agama yang benar dengan kita mendatangkan dalil-dalilnya, wa daf'is syubhah, dan mengkonter syubhat-syubhat yang menyerang akidah yang kita yakini. Jadi ilmu tauhid itu ilmu. Dengan ilmu tadi kita bisa mampu untuk membuktikan kebenaran akidah yang kita yakini. Akidah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dengan kita mendatangkan dalil-dalilnya dan mengcounter balik serangan-serangan yang menyerang akidah yang kita yakini. Nah, di sini beliau mengatakan ada kata-kata ilmun.
Ilmu tauhid itu adalah sebuah ilmu. Maka di dalam kata-kata ilmu ini ada 3 unsur. Yang pertama harus jazm. Jazm itu yakin, yaitu 100%. Yang kedua mutobik, sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga andalilin, harus dengan dalil. Jadi yang namanya ilmu itu harus jazm, harus 100%, harus 100%. Kita meyakininya, nggak boleh ada sedikit pun keraguan. La yahtamilun nakid. Artinya memang kita yakin 100%. Yang tidak meyakini itu namanya kazib, yaitu mendustakan. Kemudian yang kedua mutobik, yaitu sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Keyakinan yang kita yakini, akidah yang kita yakini itu memang sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Karena ada beberapa orang meyakini bahwasanya Allah itu 3. Mereka punya keyakinan tadi jazm, 100% keyakinannya. Mereka yakin 100%, nggak ada sedikit pun ragu. Tapi yang kedua, mereka nggak masuk syaratnya. Yang kedua, harus mutobik, sesuai dengan realita. Mereka yakin Allah itu ada, tapi mereka yakini Allah itu 3. Innallaha tsalitsu salasah, trinitas. Ini nggak sesuai dengan realita, seperti orang-orang Nasrani. Jadi yang pertama harus keyakinan kita 100%, yang kedua harus sesuai dengan realita. Atau seperti falasifah. Falasifah itu mereka meyakini bahwasanya ada yang kidam selain Allah, yaitu alam semesta. Jadi kan kalau kita Ahlus Sunnah itu Allah tidak memiliki awal. Ya, aneh misalnya. Aneh ini lahir 91, berarti tahun 90 aneh ada gak? Nggak ada, berarti 91 itu awalnya aneh. Aneh memiliki awal. Selain Allah pasti memiliki awal. Yang nggak punya awal hanya Allah. Gitu. Kalau Allah punya awal, artinya nggak ada menjadi ada. Berarti ini suatu kelemahan, nggak pantas jadi Tuhan. Ya, ada yang mendahului Allah, misalnya, ya itulah yang pantas jadi Tuhan. Gitu. Harus ada dia zat yang tidak memiliki awal, itulah yang patut disembah, yaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta itu baru, tadinya nggak ada, kemudian diciptakan sama Allah menjadi berarti baru nggak alam semesta? Baru. Yang kidam hanya Allah. Falasifa meyakini ada yang kodim selain Allah, ada yang kidam selain Allah, yaitu alam semesta. Mereka 100% jazm keyakinannya. Kemudian tapi nggak sesuai realita. Karena yang kidam hanya Allah. Gitu. Harus sesuai dengan realita. Bahkan mereka itu berani berdebat dengan para ulama ahli tauhid, falasifa itu. Yang ketiga, andalilin, harus berdasarkan dengan dalil. Jangan kita hanya dalam akidah itu hanya taklid, ikut-ikutan. Ente yakin Allah ada, yakin. Apa buktinya, apa dalilnya tuh? Kata Pak Ustadz. Nah, ini namanya taklid. Sebagian ulama mengatakan orang yang imannya taklid, harus ikut-ikutan, itu belum sah imannya. Alias dia masih kufur, masih kafir. Naudzubillah, orang yang kafir itu tempatnya neraka Allah selama-lamanya. Gitu. Maka dari kata-kata ilmu itu harus terpenuhi 3 unsur. Yang pertama jazm, harus 100% dia punya keyakinan. Yang kedua harus potobik, sesuai dengan realita. Yang ketiga harus andalilin, berdasarkan dengan dalil. Ya, jadi definisi ilmu tauhid adalah sebuah ilmu yang mampu dengan ilmu tadi kita membuktikan kebenaran akidah agama dengan mendatangkan dalil-dalil dan mengcounter subhat-subhat yang menyerang akidah tadi. Dan memang akidah ini dia bukan untuk diamalkan ya, karena memang dia adalah untuk diyakini. Memang akidah itu nggak bisa untuk diamalkan, tauhid itu untuk diyakini, bukan untuk diamalkan. Misalnya kita meyakini bahwasanya Allah itu esa, satu-satunya, tunggal. Bagaimana kita mengamalkan Allah itu esa? Bukan untuk diamalkan, tapi untuk diyakini. Kalau kita meyakini akidah Allah itu esa, berarti kita itu muslim. Nah, semua perbuatan kita, semua amal kita berlandaskan atas akidah yang benar, berlandaskan atas tauhid yang benar. Ya, umpamanya kita sholat, ya, sholat kita berlandaskan dengan akidah yang benar, Allah itu esa. Sholat kita berlandaskan atas ini, puasanya kita, hajinya kita, semua amal kita terbina atas akidah Allah itu
esa. Itu. Tapi kalau orang salah dalam akidah, berarti semua amalnya itu rusak. Jadi ibarat sesuatu, akidah itu pondasi. Amal kita itu semua bangunan yang dibangun di atasnya. Kalau pondasinya rusak, semuanya juga rusak. Amalnya rusak, sholatnya, zakatnya, puasanya. Dia sholat, dia haji, dia bangun 1000 masjid. Tapi akidahnya salah. Dia meyakini Allah itu 3 misalnya, ya. Atau dia meyakini ada yang bisa memiliki kudrah seperti kudrahnya Allah. Selain Allah ada yang punya kuasa seperti kuasanya Allah. Akidahnya rusak, maka semua amalnya juga rusak. Jadi memang akidah itu nggak ada hubungannya dengan amal, ya, tapi dia adalah untuk diyakini. Meskipun dia bukan untuk diamalkan, tapi semua amal kita itu berlandaskan atas akidah. Kalau akidahnya salah, naudzubillah, hancur semua amalnya. Tadi ada kata-kata ad-diniyah, al-aqaid ad-diniyah, akidah agama, ilmu yang dengan ilmu tadi kita mampu untuk membuktikan kebenaran akidah. Ad-diniyah, akidah agama. Di sini ada ya mansub. Ya mansub itu dinisbahkan kepada siapa akidah ini? Akidah agama ini dinisbahkan kepada agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada akidah itu tidak dinisbatkan kepada agama. Ya, seperti di Malaysia ada akidah kerajaannya mereka, di Indonesia pun ada ideologi negara kita apa? Pancasila, tapi dia bukan dinisbatkan kepada agama. Contohnya misalnya di Amerika, ente mesti meyakini yang namanya demokrasi, ente mesti meyakini yang namanya kebebasan. Kalau ente nggak meyakini kebebasan, ente bukan bangsa Amerika secara akidah. Karena bangsa Amerika itu harus mereka meyakini yang namanya kebebasan. Tapi apakah ketika kita tidak meyakini akidah kebebasan, kita tidak meyakini demokrasi, kita keluar daripada agama? Enggak. Itu makanya di sini akidah yang bagaimana? Akidah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Allah Ta'ala ketika menurunkan, dipilih sama Allah beberapa keyakinan. 1, 2, 3, 4, 5. Dijadikanlah ini akidah Islam. Kalau engkau meyakini hal-hal ini, wahai hambaku, engkau adalah muslim. Kalau nggak meyakini, maka dia bukan muslim. Apakah wajib masuk Islam? Nggak wajib. Ya, kenapa? Karena neraka itu masih luas. Allah nggak butuh dengan Islamnya kita, Allah nggak butuh dengan imannya kita, akan tetapi kitalah yang butuh kepada Islam, kitalah yang butuh kepada iman, kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau pengen jadi muslim, ya yakini ini akidah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah maudu'nya. Maudu' ilmu tauhid, pembahasan ilmu tauhid, yaitu adalah Zatullah min haitsu ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Pembahasan ilmu tauhid adalah zatnya Allah dari aspek yang berkaitan dengan zat Allah. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang jais bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Yang dibahas dalam ilmu tauhid, yang mustahil bagi Allah yaitu lemah, yaitu binasa. Itu pembahasan ilmu tauhid, zatnya Allah dan juga zat para rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang wajib bagi Allah? Yang wajib bagi Allah dia itu bako, bersifat kekal. Mustahil dia itu binasa. Yang wajib bagi Rasul dia itu fatonah, cerdas. Mustahil bagi Rasul dia itu bodoh. Itu pembahasan ilmu tauhid. Summa samarah, yang ketiga adalah buah. Buah daripada kita belajar ilmu tauhid, faedahnya kita belajar ilmu tauhid adalah ada dari aspek duniawi dan ada dari aspek ukhrawi. Aspek duniawinya, kita ini manusia kan hidup di 2 fase. Fase yang pertama fase dunia, fase yang kedua fase akhirat. Itu fase akhirat itu tergantung apa yang kita lakukan di alam dunia. Nah, ilmu tauhid ini karena dia ilmu yang paling mulia, dia punya efek yang besar di alam dunia sebelum di akhirat. Apa faedahnya? Efeknya ilmu tauhid di kehidupan dunia kita adalah menjadikan akidah kita itu kuat. Sekiranya kalau ada subhat-subhat daripada serangan-serangan musuh Islam, orientalis, daripada liberal, daripada musuh-musuh Islam, akidah kita nggak akan goyang. Jadi membuat akidah kita kuat, nggak akan tergoyahkan,
Ketika akidah kita kuat, maka kita akan memiliki keyakinan yang sangat kuat sekali, yang nggak bisa digoncangkan. Secara otomatis maka kita akan menjalankan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu daripada aspek duniawi. Di dunia membuat keyakinan kita kuat, nggak tergoncangkan. Dengan keyakinan kita kuat, otomatis kita akan menjalankan hukum-hukumnya Allah. Kita akan mematuhi hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu daripada aspek dunia. Dari aspek ukhrawinya, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Karena kita akidahnya benar, sesuai dengan realita, Allah kasih kebahagiaan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fadluhu, kelebihan ilmu akidah di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang lainnya itu cabang daripada ilmu tauhid. Itu ilmu tafsir misalnya. Kan ilmu tafsir itu kan membahas tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Kita harus meyakini dulu Allah itu ada. Karena nggak mungkin orang bisa, dia itu kalam, bisa dia berbicara, bisa berkata-kata, kalau dia nggak ada. Untuk membuktikan adanya Allah, ya kita belajar ilmu tauhid. Di ilmu tauhid dibahas tentang keberadaannya Allah, dan Allah itu bersifat kalam, yaitu berbicara. Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Nah, tafsir itu merincikan apa saja yang bahas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nisbatuhu, nisbahnya kepada tadi fadluhu, kelebihan ilmu kalam. Kelebihannya daripada ilmu yang lainnya, dia ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena daripada pembahasannya yang dibahas adalah zatnya Allah. Zat Allah zat yang paling mulia. Adakah zat yang lebih mulia dari zatnya Allah? Nggak ada. Berarti ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling mulia. Nah, nisbahnya kepada ilmu yang lain adalah dia itu induk daripada ilmu yang lain. Yang lainnya itu hanya cabangnya saja. Gitu. Ya, seperti ilmu tafsir membahas tentang firman-Nya Allah. Nggak mungkin Allah itu bisa berbicara kalau dia tidak ada. Untuk membuktikan adanya Allah, belajarlah ilmu tauhid. Kemudian di ilmu tauhid dibahas, selain ada Allah itu, dia memiliki sifat yang namanya kalam, yaitu berbicara. Berarti ilmu tauhid itu adalah induk, yang lainnya hanyalah cabang. Itu. Wadi'uhu, yang keenam, pengarang ilmu tauhid atau ilmu kalam. Jumhur ulama sepakat bahwasanya orang yang pertama kali menulis tentang ilmu tauhid adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu banyak orang salah paham di sini. Bukan berarti kita mempelajari akidahnya Imam Asy'ari, enggak. Akidah Islam ini, ilmu tauhid ini sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW, cuman tersusun secara sistematis, yaitu pada zaman Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari dinisbahkan akidah ini kepada beliau, yaitu beliau yang membentangkan, beliau yang menjabarkannya. Gitu. Bukan beliau yang membuat akidah ini, enggak. Akidah ini sudah ada dari zaman Nabi Muhammad, akan tetapi tersusun secara sistematis di zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu. Nah, di sini banyak orang-orang Salafi yang menyerang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan itu akidahnya Asy'ari. Bukan, ini akidah Islam, ya, akidahnya Nabi Muhammad itu. Adapun nisbah kepada Imam Asy'ari, akidah ini dinisbatkan kepada beliau itu, yaitu nisbah pembentangan, beliau yang menjabarkannya, wa tafhim, dan beliau yang memberikan pemahaman tentang akidah ini itu. Sebelum Imam Asy'ari pun sudah ada ulama-ulama yang mengajarkan akidah ini. Kemudian yang ketujuh, wa ismuhu, nama lain daripada ilmu tauhid, yaitu adalah ilmu kalam, ilmu usuluddin. Itu sama tuh, dia sinonim, memiliki nama yang lain. Ya, dinamakan dia ilmu kalam, diambil dari kata-kata kilam, yang artinya luka. Karena ilmu tauhid ini meninggalkan bekas yang sangat besar dalam hati kita. Efeknya sangat besar di dalam hati kita, makanya dikatakan dia ilmu kalam. Ya. Kemudian, jadi dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu kalam ini, ilmu tauhid ini mempunyai bekas yang bisa memberikan bekas yang sangat di dalam hati kita, di dalam jiwa kita.
Kemudian yang kedelapan, istimdaduhu, pengambilannya diambil dari mana? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu diambil daripada kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad, plus dari akal. Itu. Nanti kita akan menggunakan akal kita untuk mencari tahu kebenaran. Jadi akal itu Allah anugerahkan kepada kita untuk kita mencari kebenaran. Ya. Adapun untuk menentukan itu kebenaran atau bukan, barulah Al-Quran yang menjadi filter. Gitu. Menurut akal kita, bisa nggak ini meja jadi dengan sendirinya tanpa ada yang bikin? Nggak bisa. Nah, begitu juga alam semesta. Akal kita nggak terima adanya alam semesta tanpa ada yang menciptakan. Barulah untuk mengetahui siapa nama pencipta itu, Rasul yang mengabarkan. Allah bilang dalam Al-Quran, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan dalam Al-Quran, afala ta'kilun, apakah kalian tidak berakal? Kalian menyembah patung, menyembah berhala? Afala ta'kilun, kalian nggak pakai akal kalian? Bisa nggak patung menciptakan semesta? Bisa nggak patung menghidupkan, mematikan gitu? Makanya ilmu tauhid ini selain diambil daripada Al-Quran, hadis, dan juga dia diambil daripada akal. Kata ulama, al-aqlu yudrikul ma'arif wa syar'u yudrikul ahkam. Akal itu mengetahui perkara-perkara ma'arif, yaitu pengetahuan, membuat kita meraih berbagai macam pengetahuan, sedangkan syariat yang menghukuminya. Yang kesembilan, hukum syari, hukum syariat, mempelajari ilmu tauhid, hukumnya apa? Ada kalanya dia itu fardu ain, ada kalanya dia itu fardu kifayah. Fardu ain yaitu sekiranya kita mencapai derajat adillah ijmaliyah, bisa memberikan dalil ijmali, dalil secara global. Apa buktinya Allah itu ada? Allah ada, buktinya adanya alam semesta. Nggak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang menciptakan. Ketika itu maka gugurlah kewajiban fardu ain. Selebihnya untuk mengetahui dalil-dalil yang lebih detail, mempelajari ilmu tauhid, hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau nggak ada satu kampung yang bisa belajar tauhid sampai derajat itu, maka satu kampung dosa. Tapi kalau udah ada satu orang yang belajar, beberapa orang yang belajar, maka yang lain kewajibannya menjadi gugur. Kemudian yang terakhir, masa iluhu, pembahasan ilmu tauhid yang dibahas ya seperti ru'yatullah, nanti kita di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh maksud daripada melihat Allah? Kemudian di dalam kitab ini juga Imam Sanusi akan membahas tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan kita kufur, keluar dari Islam, dan juga ada pembahasan tentang bagaimana memahami qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nanti golongan namanya Jabariyah, ada juga nanti firqah-firqah yang lainnya. Nah, bagaimana posisi ahlu sunnah wal jamaah dalam meyakini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang ada orang berbuat dosa, dia mengatakan ini udah takdir. Nah, itu bagaimana ahlu sunnah menyikapi itu? Itulah yang akan dibahas di dalam ilmu tauhid ini. Nah, itulah kelebihan kitabnya Imam Sanusi Muqaddimat ini yang nggak ada dalam kitab-kitab tauhid yang lainnya. Nah, itulah 10 basic daripada ilmu tauhid, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan tauhid kita, menguatkan akidah kita sampai akhir hayat kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.